Salam semua sahabat Sumbo Trader dimanapun kalian berada. Terima kasih saya ucapkan sampai dengan hari ini. Sampai dengan sekarang ini adalah tanggal berapa sekarang? 21 Desember 2021. Terima kasih udah menunggu video-video terbaru dari saya ya. Terima kasih buat yang like, komen, subscribe, dan terutama yang DM ya. Yang banyak bertanya saya jawab satu-satu DM-nya, walaupun agak sedikit lama ngejawabnya pasti saya jawab juga. Buat kalian yang semakin member udah semakin bertambah juga, yang semakin banyak yang semakin paham ya. Pokoknya tiap hari bukan tiap hari sih, maksudnya di video-video berikutnya akan saya kupas sedikit demi sedikit arti sebenarnya candle itu, supaya teman-teman makin paham ya, makin lagi sampai teman-teman jadi trader yang sukses ya, trader profit konsisten. Terima kasih ya. Untuk yang terakhir saya bahas yaitu mengenai sumbu ya. Maaf, mengenai body. Di body itu kan kemarin saya udah bahas tentang apa isi itu body. Nah, di body itu adalah sebuah pengecualian. Ya kalau si sebelah itu Boy Sukro sih bilangnya candle darurat. Tapi nggak usah pakai istilah begitu. Sumbu trader sudah sudah menyederhanakan apa sih yang dimaksud itu candle darurat yang dibilang itu. Sumbu trader bilang itu kan 1/3 ya, itu yang video terakhir. Saya harap semua teman-teman pasti paham maksud saya yang di video terakhir itu ya. Dan nggak banyak yang bertanya karena memang jelas saya jelasin situ, udah paham. Dan sekarang ini kita membahas tentang sumbu ya. Sumbu sama dengan ada pengecualian juga ya. Pengecualiannya di mana akan saya bahas juga supaya trading teman-teman itu analisanya semakin akurat lagi ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan membahas dulu intro ya. Intro mengenai privat ya. Privat banyak yang DM juga, makanya saya kasih tahu. Kalau yang bertanya langsung kasih tahu ya di video terakhir itu apa sih privat yang dikasih itu. Di sini akan saya jelaskan alur privatnya seperti apa yang teman-teman dapatkan dari privat itu, kayak di situ akan saya jelaskan dulu sebelum saya menjelaskan sumbu ya, supaya teman-teman ada gambaran. Supaya kalau ibaratnya kan membeli sesuatu harus jelas dong apa yang didapat, untung nggak kita dari mendapat itu, sesuai nggak yang kita harapkan. Kalau sesuai, layak nggak dibeli dengan harga segitu, kan itu dulu. Nah, maka saya akan jelaskan di sini tentang privat ya kan. Saya udah bilang yang pertama, yang kedua. Yang pertama itu kan saya privat selama sebulan. Itu kan video terakhir kan. Privat selama sebulan. Dan yang kedua itu adalah trik tertinggi dari Sumbo Trader ya. Trik C1 ya. C1. Nah, untuk harganya bagaimana? Harganya bagaimana dan apa yang didapatkan setelah saya diskusikan dengan tim saya juga di sini. Kita udah sepakatin alur pembelajarannya seperti apa yang kita ajarkan ke mereka, apa aja yang mereka dapat ya. Udah selesai kita rundingkan kan, udah saya bilang minggu depan, makanya minggu ini udah kelar, makanya saya kasih pengumuman ya. Untuk yang pertama ini privat 1 bulan ini, biayanya kan saya bilang 2 juta. Akan tetapi ini pasti balik dalam waktu 1 bulan. Bagaimana cara membalikannya akan saya jelaskan. Jadi 2 juta itu ibaratnya dalam sebulan teman-teman balik modal, dan untuk bulan berikutnya teman-teman bisa praktekkan dengan cara yang sama untuk bisa mendapatkan profit konsisten. Ya. Caranya seperti apa? Seperti ini. Saya udah bikin hitung-hitungan sederhananya adalah di sini dia. Nah, jadi di kelas untuk yang 2 juta selama sebulan itu gini caranya teman-teman. 2 juta itu akan balik dalam waktu 1 bulan dengan catatan
Perhatikan ini. Dalam sebulan itu adalah sebanyak, kita hitungannya Senin sampai Jumat ya. Walaupun nanti teman-teman ada yang trading di kripto 1 minggu ya terserah, tapi hitungannya kan sebulan saya anggapnya 20 hari, bukan 30 hari ya, 20 hari, Senin sampai Jumat. Kalau mau di currency, kalau di forex ya terserah, nggak nyampe 30 hari berarti 20 kan. Jadi hitungannya nanti, untuk modal yang teman-teman depositkan di akun sendiri ya, akun sendiri teman-teman, bukan akun, nggak pakai afiliasi, nggak pakai apa-apa, murni akun sendiri teman-teman ya. Depositnya itu adalah $100. Oke. $100 teman-teman harus deposit. Nah, dalam sebulan itu akan menjadi segini, $252, atau dalam sebulan profit sebesar $152, atau setara dengan berapa? Kurang lebih 2 juta lah ya. 2 juta. Nah, dari 2 juta ini kan biaya privatnya kan 2 juta. Jadi dalam sebulan ini teman-teman itu masih balik modal, tapi untuk bulan kedua, ketiga, keempat, kalau teman-teman praktekkan cara yang saya bilang, akan terus bisa profit konsisten. Itu yang Sumbu Trader lakukan di awal-awal bangkit dulu ya. Sumbu Trader itu dulu loss banyak banget ya. Beli teknik sana sini semua ya. Beli teknik semua sana sini, ikut beli indikator lah, beli ini ABC segala macam, sampai Sumbu Trader gadekan banyak hal ya. Jual aset. Nah, udah pahit asam garamnya udah Sumbu trader alamin ya. Tapi di awal-awal kebangkitan Sumbu Trader itu dengan cara konsisten seperti ini. Jadi gini, ini awal bangkit Sumbu Tradernya, karena itu pengalaman pribadi mau saya bagikan ke orang yang privat, bukan cuma sekedar jualan video teknik ABC lalu sekian harganya, habis itu dilepas nggak tahu mau kemana-mana. Enggak begitu. Jadi Sumbu Trader bikin ini begini caranya. Di sini adalah, ini artinya 105%, target profit 5%. Jadi profitnya teman-teman itu per harinya itu 5% dari modal. Nah, jadi misalkan modalnya di sini 100 nih. Oke, maaf, sini $100. Berarti 5% dari $100, $5 untuk hari ini. Tapi untuk besok hari kedua, target profitnya itu adalah 5% dari 105, yaitu 110,25. Terus 5% terus sampai 5% sampai dapat nanti di angka 252 dalam sebulan. Nah, itu adalah 5%. Nah, dalam satu hari, gini teman-teman. Dalam satu hari, jadi teman-teman jangan trading setengah jam cari 5%. Ternyata open posisi tiap candle. Nggak begitu untuk kelas yang 2 juta. Karena yang 2 juta itu saya udah bilang nggak saya benar-benar kasih pure semua teknik untuk clue C1. Tapi ada teknik sederhana juga selain daripada C1 yang Sumbu Trader punya, yang bisa membuat teman-teman profit konsisten juga. Nah, tapi kalau teman-teman nggak sabar yang begituan, ambil C1-nya. Harganya berapa? 99 juta dan terbatas untuk 4 orang aja. Setelah 4 orang udah Sumbu Trader tutup. Karena itu berbahaya kalau ditahu banyak orang, karena itu teknik tertinggi Sumbu Trader yang bisa udah paham lah kalau udah itu analisa profit. Walaupun ada lossnya ya sangat minim banget lah lossnya gitu kalau untuk pakai cara itu ya. Bisa tiap candle open posisinya kalau yang C1. Nah, untuk yang 2 juta ini, jadi di dalam sehari bikin 5 sesi. Per sesi dapat dicarinya 1%. Jadi sesinya itu kayak gimana sih? Begini teman-teman. Teman-teman tradingnya itu dulu pagi, kan kalian bisa aset kripto ya. Tradingnya dulu pagi, terserah entah main subuh pagi, cari 1%. Nah, tapi teman-teman harus disiplin. Kalau udah capai 1%, stop, jangan dilanjutkan. Oke?
nanti lagi menjelang siang 1% lagi, kira-kira jam jam 10 pagi. Nah, terus agak siang lagi jam 2 itu kan sesi ketiga kan, sesi ketiga cari 1% lagi. Nah, sesi keempat agak sore jam 4 atau jam 5 cari 1%. Nanti di malam hari 1%. Jadi satu hari itu ada 5 sesi. Nah, dapatlah itu dalam sehari 5%. Segitu begitu terus dilakukan. Jadi tradingnya itu cukup berapa? Ini di sini adalah open posisi ya. Ini namanya OP. Saya bilang OP. Jumlah OP-nya itu berapa? 1% cukup 1% daripada modal atau 0,5 sampai 1%. Jadi kalau misalkan modalnya $100, ya open posisi cukup $1. Nah, profit ya, kalau misalkan profit trading lagi sekali lagi. Jadi 2 kali trading. Jadi nah dapat kalau profit dua-duanya udah lebih 1% kan. Nanti untuk sesi keduanya cukup tradingnya 1 kali. Kalau profit, kalau loss nggak usah dikompensasi biar aman. Nah, nggak usah dikompensasi. Terus $1. Terus $1 dengan cara apa? Adalah dengan cara teknik sederhana nanti yang dikasih untuk kelas yang 2 juta ya. Ini Sumbu Trader kasih khusus itu tekniknya, tapi bukan teknik tertinggi, bukan teknik tertinggi yang C1-nya dikasih tahu pure semua. Ada juga teknik lain juga nanti dikasih tahu, tapi bukan C1 yang benar-benar yang Sumbu Trader praktekkan. Itu untuk kelas yang 2 juta. Nah, itu terus. Nah, dimana kalau teman-teman misalkan trading udah saya kasih tekniknya, tapi entah itu karena teman-teman salah analisa, lalu loss. Kalau teman-teman loss, maksimum lossnya itu adalah 5 kali beruntun. Kan misalkan loss 1% kan jangan kompensasi, bikin lagi 1%. Loss lagi kalau sampai 5 kali berturut-turut loss, bikin stop loss di sini, stop loss 5%. Oke? Nah, saat teman-teman stop udah 5% loss, jangan lanjut trading, langsung konsultasikan ke Sumbo Trader. Nah, di kelas yang 2 juta itu selama 1 bulan Sumbo Trader akan standby untuk edukasi secara personal. Nah, setelah Sumbo Trader kasih tekniknya, teman-teman praktekkan, tapi harus sesuai dengan aturan yang Sumbo Trader bikin ini loh, di Excel ini harus praktekkan. Kalau di tradingnya nggak sesuai aturan ini, nanti Sumbu Trader nggak akan ada garansi buat kalian ya, dalam sebulan itu duitnya akan mencapai segini. Tapi kalau yang mencapai 252 tadi, tapi kalau teman-teman udah praktekkan apa yang Sumbu Trader anjurkan, saya garansi dalam sebulan itu kalau misalkan udah semua ya, udah semua ini dipraktekkan, disiplin mempraktekkan ini sesuai dengan teknik yang Sumbu Trader kasih, dalam sebulan nggak mencapai ini, saya kembalikan uang teman-teman yang 2 juta itu. Kalau nggak mencapai, tapi dengan catatan ya, harus sesuai dengan ini. Nanti saya bikin aturan, psikologinya harus sesuai. Kalau saya Sumbu Trader bilang open posisi 1% ya 1%. Kalau udah Sumbu Trader udah bilang 1% stop, ya harus stop gitu. Nah, kalau sampai stop, intinya kan 5% nih stop lossnya. Kalau sampai loss 5 kali berturut-turut, berarti ada yang salah. Teman-teman kurang pintar, kurang nangkap video yang saya kasih, atau teman-teman itu terlalu maruk atau terlalu gimana-gimana, psikologi teman-teman kurang bagus atau gimana. Nah, di sini Sumbu Trader akan pantau, akan bantu kalian gitu. Misalkan 5% nih, udah loss nih 5% om. Kenapa bisa begini? 5 kali berturut-turut loss. Nah, Sumbu Trader akan bantukan trading deh, gitu. Saya entah itu kita lewat Skype call, saya yang bantukan untuk open posisi. Bagaimana nanti caranya? Saya akan bantu untuk untuk mengembalikan loss teman-teman yang 5% ini. Begitu ya. Tapi kalau nggak sesuai aturan yang Sumbu Trader kasih, sesinya nggak dijalanin, kalau teman-teman loss habis yang $100 ini nggak akan Sumbu Trader garansi yang ini, yang ini. Tapi kalau udah teman-teman praktekkan itu Sumbu Trader garansi, dan itu
akan berhasil. Nah, jadi untuk 1 bulan itu selama bimbingan kelas itu, saya akan pantau personal ya. Misalkan nanti yang mendaftar berapa orang, bebas ya. Bebas yang mendaftar berapa orang untuk yang ini. Tapi nggak terlalu banyak juga sih. Paling nanti mentok ke 20 juga. Karena kalau lebih dari 20 juga kan nanti yang mendaftar nggak bisa juga, personal juga nanti saya kan ada kesibukan lain juga. Kalau lebih dari 20 saya terima semua, mungkin saya seleksi juga. Kalau dari lebih 20 yang daftar nggak saya terima lagi, karena saya kan seleksi juga nanti orang-orangnya. Karena kalau terlalu banyak juga kan namanya person, misalkan nih si trader si A nanya, bang kenapa ini bang, kenapa bisa begini, nggak bisa sumber trader pantau sekaligus semua ya gitu kan. Harus, jadi cukup 20 orang pendaftar aja ya, seperti itu untuk yang itu. Nah, terus untuk yang kelas kedua, ketebalan deh. Kelas yang kedua, bukan kelas sih, yang kedua ini bukan kelas ya. Video atau ketemu langsung lah, ketemu. Kalau areanya Jabodetabek, rumah saya ada di Bekasi, tapi detail alamatnya saya nggak kasih tahu di mana-mana ya. Untuk kalau yang mau membeli yang 4 orang itu, yang teknik C1 tertinggi, nggak apa-apa ketemu langsung sama saya Jabodetabek, silahkan ketemu. Saya kasih tahu, atau kalau nggak bisa ketemu juga di luar Jabodetabek, silahkan kita lewat Zoom atau Skype call atau mana aja. Setelah saya kasih video, silahkan konsultasi sampai teman-teman paham. C1 ini, untuk yang C1 untuk 4 orang aja itu biayanya 99 juta ya. Nah, di sini apa yang teman-teman dapat? Yang teman-teman dapat adalah semua jerih payah Sumbo Trader yang udah loss ratusan juta juga di dalam dunia trading. Asam garamnya, dimana Sumbo Trader sampai yang ada di otaknya itu candle selama sewaktu masa-masa loss dulu itu ya. Tiap hari bacanya candle sampai tidur jam subuh pagi sampai subuh, yaitu menganalisa candle sampai Sumbo Trader temukan arti sebenarnya candle itu. Nah, di sini asam garamnya teman-teman nggak perlu bagaimana perjuangan saya menemukan teknik itu akan dibongkar di sini. Dan di sini itu ada teknik yang sangat sederhana di C1. Dan kalau mau teman-teman ngebongkar sendiri C1, saya kasih clue-nya. Rahasia itu adalah C1. Kenapa apa sih C1 ini? C1 ini adalah pembukaan suatu pasar dalam waktu candlestick 5 menit. Dalam time frame 5 menit terdapat 5 candlestick. Nah, kenapa cukup berarti banget C1? C1 itu adalah pembukaan harga yang menentukan ke depannya itu nanti C2, C3, C4, C5, C6 sampai kembali lagi C1. Ada informasi yang tertanam di situ. Kalau teman-teman mau ngebongkar sendiri itu, Sumbo Trader udah kasih clue ya, bongkar aja sendiri C1. Nah, untuk ngebongkar ini, Sumbo Trader itu udah meluangkan waktu bertahun-tahun ya, sampai tidur juga candlestick. Tidur sampai subuh, sampai ini mikirin candlestick. Sampai di kamarnya saya tempel semua, anggotanya catat candlestick, sampai saya bisa menggabungkan semua itu dengan kegagalan-kegagalan yang Sumbo Trader punya ya. Menggagal sampai jual aset semuanya, jual ABC semua, ratusan juta, sekian banyak tenaga, usaha, pikiran yang udah Sumbo Trader capek selama ini ada di situ sampai menemukan arti C1 itu. Nah, kalau udah memesan ini, dan ini hanya untuk 4 orang, di sini teman-teman akan tahu. Kalau udah paham ini, saya yakin juga nggak nyampe sebulan pasti balik. Karena ini berlaku untuk semua broker, gitu guys. Misalkan di Olympitrade, Binomo, IQ Option, Quotex, anggap aja lah 1 hari aja teman-teman bisa profit 1 juta per broker. Kalau takutnya kan kalau terlalu banyak dalam satu broker, teman-teman itu bisa di kick sama brokernya. Saya udah ngalamin itu juga.
kalau terlalu banyak profit terus di dalam satu broker, misalkan dari binomo, entah itu Olimpi Trade, pasti ada alasan buat broker untuk ngelempar teman-teman karena nggak suka teman-teman profit terus. Bisa kalau misalkan profit terus di binomo, di kick. Nah, di kick itu bisa karena banyak profitnya. Nah, pokoknya kalau udah memahami C1, profit, banyak profit gitu. Nah, untuk mengatasinya adalah gak usah terlalu banyak teman-teman tanam saldo di broker itu. Cukup 1.000-2.000 dolar udah cukup. Nah, kalaupun profitnya 1 juta per broker aja, misalkan nih 4 nih, IQ Option, Olympic Trade, Binomo, sama Quotex. Nah, sehari bisa 4 juta kan? Nah, kan 1 juta aja, dan biasanya itu lebih dari situ masih aman-aman aja untuk broker. Kalau kalau profitnya 1 juta 2 juta per hari, oke, broker masih aman. Tapi kalau udah terlalu banyak, apalagi, makanya saya bilang kenapa saya batasin untuk 4 orang aja, yang bahaya kalau terlalu banyak yang tahu. Broker itu bisa ngubah algoritmanya gitu loh, itu ceritanya kan. Nah, makanya dalam sebulan juga teman-teman bisa balik kok ini. Anggap aja 4 juta sehari, 4 juta sehari. Sebulan balik kok. Nah, untuk seterusnya teman-teman nggak, saya yakin kalau udah, kenapa nggak cuman harganya ini dikasih 5 juta 10 juta aja. Bukan itu masalahnya. Kalau terlalu murah 5 juta 10 juta, mah gampang dibagi-bagikan sama orang. Itu yang kejadian kan, videonya si Boy Sugar aja yang ngambang. Kalau saya kan ngejelasin video nggak pernah ngambang. Video si Boy Sugar yang 100 juta aja bisa kesebar di YouTube karena ada satu orang yang kesal kan, disebarin. Nah, kalau cuman 10 juta juga ya berapa lah, bisa kesebar. Tapi kalau udah teman-teman udah keluarkan dana 99 juta dan itu terbukti, mana mungkin teman-teman mau jual. Nah, Sumbu Trader kenapa jual? Nah, niatnya kan udah ngebantu dari awal, udah kasihan banyak yang curhat, "Bang, tolong dong aku. Bantu sekian." Udah banyak sekian banyak loss. Nah, makanya Sumbu Trader mau bantu di situ ya. Nah, dan itu juga Sumbu Trader harus was-was ya, jangan terlalu banyak yang paham itu. Makanya limited untuk 4 orang dibatasin. Nah, oke lah ya, udah terlalu banyak basa-basinya, udah terlalu panjang intronya. Mari tujuan kita kan sekarang mau ngebahas sumbu doang sih, sumbu sebenarnya, karena request ada enggak yang mau sumbu. Nah, sumbu kan ini saya bahas lagi ya, saya perjelas lagi di sini. Nah, kalau untuk body lebih besar daripada sumbu, ini semua udah tahu, baca warnanya udah berkali-kali. Ini apa sumbunya? Ini atas, ini bawah. Yang pokoknya yang body lebih besar daripada sumbu ya. Ini bawah, ini atas, ini bawah. Itu udah paham semua. Yang banyak bertanya ke saya itu sumbu. Kalau sumbu lebih besar daripada body, gimana cara ngebacanya? Nah, biar teman-teman nggak pusing, saya sebutin aja satu-satu ya. Terlalu banyak teori nanti bingung sendiri. Nah, kalau seperti ini sumbunya kemana? Lebih panjang daripada body kan? Kalau ini sumbunya adalah atas. Hafal aja itu teman-teman kalau susah memahamin video saya. Oke? Sama ada pengecualian nanti. Kalau ini atas juga. Oke? Ini begini, ini atas juga ini. Oke? Nah, kalau begini, coba yang lain. Pokoknya cari yang lebih panjang, sumbu lebih panjang daripada body. Nah, kalau seperti ini disebut apa? Bawah. Oke. Ini bawah. Oke, yang mana lagi beda? Ini lebih panjang dari body ini atas. Ini atas. Oke. Mana lagi? Nah, pengecualiannya adalah kalau candle hijau begini, ini hijau, sumbunya satu di atas, lebih panjang ya, sama hijau
satu sumbu panjang di bawah. Ini berbeda pengertiannya teman-teman. Oke? Ini mungkin yang bikin kalian bingung ya. Kalau seperti ini disebut atas. Kalau ini disebut bawah. Tapi kalau dia hijau begini, satu panjang di atas, tapi dia punya juga satu sumbu di bawah. Yang ini atas. Nah, apa bedanya ini? Ini kenapa bawah? Ini kenapa atas? Itu yang bikin kalian bingung. Nah, alasannya adalah udah pernah saya jelaskan juga, tapi teman mungkin belum nangkap. Nah, kenapa ini? Ini adalah candle. Kenapa ini satu panjang lebih panjang daripada sumbu? Kenapa ini disebut bawah? Karena kan udah saya bilang candlestick itu kalau ada perlawanan seharusnya normalnya itu akan ada perlawanan lagi. Tapi di sini setiap kali ada perlawanan, maksudnya itu perlawanannya dari mana? Saat open price-nya ini kan. Jadi kalau hijau dia kan gini, saya ambil contoh. Yang satu sumbu di atas, nah kayak begini. Tak, nih. Kan open price kan di sini kan. Nih, candle ini kan paling bawah ini. Terus dia naik ke atas. Oke? Terus dia naik ke atas, dia turun. Turun dia, nggak pernah dia menembus sekalipun dalam waktu 1 menit, dalam kurun waktu 1 menit itu, nggak pernah sekalipun dia menembus ke bawah untuk open price-nya. Jadi di antara open price ke atas doang, antara open price ke atas, apa normalnya candle itu saat dia open price-nya kebentuk, dia harusnya melakukan dua perlawanan, ke atas sama ke bawah. Itu normal, tapi ini nggak normal. Kenapa nggak normal? Dibilang karena saat open price-nya di sini dia naik, turun. Saat dia turun nggak pernah dia menembus open price. Makanya yang begini, candle yang kayak begini, yang begini itu berbeda dengan candle yang kayak begini. Makanya yang ini disebut atas, yang ini jadi bawah, dibalik dia. Kenapa? Itu dia karena satu arah perlawanannya, itu alasannya. Sama halnya begini, biar teman nggak bingung. Kalau merah kayak begini satu di bawah, sama merah juga satu di bawah, ini kasusnya sama. Kalau yang ini disebut bawah, yang ini jadi atas. Kenapa? Sama. Saat yang kayak mana contohnya nih? Apalagi di currency sering kebentuk candle seperti ini. Oke. Mana nih currency ini? Ya kayak enggak ini. Ini open price di sini. Turun. Lalu naik. Tapi saat dia naik nggak pernah dia menembus sekalipun dalam kurun waktu 1 menit menembus open price-nya. Jadi nggak bisa dibilang nggak normal. Jadi ke bawah aja terus, nggak pernah ke atas. Jadi makanya disebut ini jadi atas. Oke, yang ini bawah. Oke, jadi ambil kesimpulan. Ini hijau ya, hijau satu di atas begini, sama hijau satu di atas begini, sama ada di bawah lagi. Yang ini yang ini bawah, yang ini atas. Oke, kalau hijau begini satu sumbu di bawah. Nah, makanya memahami candle itu jangan cuma lihat bentuknya. Ini kan begini. Satu sumbu di atas sama ini lebih panjang. Ngomongnya kita lebih panjang sumbu lebih panjang di body ya, satu sumbu di bawah. Ini berbeda walaupun cuma satu sumbu di atas sama satu di bawah itu beda nilainya. Karena di sini open price naik ke atas, nggak pernah dia menembus open price. Sementara yang ini open price kan di sini, dia turun dulu, habis itu dia naik. Saat dia naik, artinya dia menembus open price-nya itu di sini, dia tembus. Jadi walaupun cuma membentuk satu sumbu kayak begini, saya ulang ya, satu sumbu kayak begini, itu adalah perlawanan dua arah, jadi normal. Karena ini normal, makanya ini disebut
tetap atas gitu. Oke, sama halnya kalau dia merah satu sumbu begini sama merah satu sumbu begini, itu lain cerita. Kalau satu sumbu begini open price ini turun, lalu ini naik, nggak pernah menembus open price. Kalau ini satu sumbu sini naik, turun lagi menembus open price-nya. Jadi nilainya berbeda. Yang ini disebut atas, yang ini juga atas. Lah kok beda sama hijau? Ya memang beda. Itulah yang sumbu terakhir temukan selama ini. Kenapa bisa berbeda itu? Seharusnya sama dong, enggak. Harusnya kalau misalkan yang ini begini hijau kan begini kan, sama yang begini satu sumbu ini, terus yang ini merah, ini saya bongkar ya, nggak apa-apa, di YouTube tahu juga nggak apa-apa, nggak masalah sama begini, sama kayak begini. Yang dua ini batasnya, yang dua ini, yang ini merah, hijau, hijau, yang ini disebut bawah, atas. Harusnya kenapa nggak bawah bang, tetap atas. Lah kenapa harusnya kalau ini BA harus ini BA juga dong? Nggak begitu. Itu yang pengecualian ini yang saya kasih ya. Nah, saya jelas sudah saya sebutin satu-satu nih. Masih ada yang nggak belum paham belum? Masih belum paham belum? Yang ini apa? Bawah. Oke. Yang ini atas. Oke. Yang ini atas. Oke. Yang ini bawah. Ini atas. Ini satu sumbu di bawah kan, jadi atas. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Coba nanti oleh teman-teman benar-benar paham C1 akan tahu itu kenapa bisa seperti itu sih. Unik banget ya, emang unik. Makanya begitu yang saya kasih untuk sumbu ya. Cluenya itu udah jelas banget saya kasih di sini. Udah saya simpulkan ya, udah sebutin satu-satu malah. Kalau dia bertanya lagi, silakan aja tanya. Nah, saya kasih ya yang saya bocorkan banyak di satu video ini, panjang sekalian ya. Tahu berapa durasinya ini nanti. Lihat aja. Kalau saya open posisi. Nanti ada yang protes, "Bang, prakteknya nggak ada. Ilmunya cuma penjelasan doang." Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri dari penjelasan saya. Kalau untuk open posisi saya banyak kan udah saya pernah open tiap candle juga kan. Kalau mau open posisi tiap candle lagi nanti saya bikin video khusus. Yang penting teman-teman saya kasih edukasi tahu dulu ya. Nah, yang disebut cici candle itu adalah seperti apa? Saya jelaskan di sini yang disebut Boisukro itu cici candle begini. Cici candle itu adalah kalau sumbu lebih panjang daripada body itu cici candle, tetapi ada tetapinya, nggak semua kalau tiap kali sumbu lebih panjang dari body cici candle harus dilihat di grafiknya. Grafik yang seperti apa adalah kalau grafiknya itu sama kayak yang saya jelaskan di body itu. Contoh. Yang mana ya? Sebentar saya lihat. Di antara itu pasti lebih kecil dalam 2 menit itu ya, bodinya pasti lebih kecil lah dari body sebelumnya, itu jelas, itu cici candle. Dan itu contoh nih, ini kan grafiknya ke bawah tapi dia membentuk candle hijau di sini, oke. Dan terbentuk dia candle di mana sumbu lebih besar daripada body, ya kan, yang ini cici candle bukan. Kenapa? Karena dia grafiknya ke bawah dulu ini, lalu kebentuk candle hijau. Kalau misalkan grafiknya itu ke bawah tapi
misalkan grafiknya ke atas kayak begini, mana nih grafiknya ke atas, coba saya ambil contoh. Nih grafiknya ke atas nih, tiba-tiba dia membentuk candle hijau di mana mulai panjang daripada body. Oke. Yang candle satu ini adalah disebut apa? Cicik candle. Itu yang kata orang, katanya si Bos Sukro ya. Tapi kalau Bos Sumbo Trading nggak pakai istilah candle rat, cicik candle, nggak ada istilah begitu. Saya jelaskan aja kenapa seperti itu. Makanya terjadi, saya bilang di sini pengecualiannya sumbu. Kenapa bisa Sumbu Trading kasih pengecualian sumbu? Karena di situ. Makanya kemarin ada yang bertanya, Bang, ini atas atau bawah? Saya bilang secara umum di strategi sumbu trader itu atas, tetapi kadang ini bisa disebut bawah kalau dia cicik candle. Ya, cicik candle itu ya itu katanya sih itu bisa jadi hitungannya jadi bawah karena kita mengacu pada C1. Tapi kalau misalkan belum paham C1, kalau kebentuk arah grafiknya sama dengan warna cicik candle setelahnya, mending jangan open posisi. Nah gitu, misalkan kayak begini. Walaupun teman-teman profit ya, misalkan ini kan sumbunya kan saya bilang atas. Nah kalau kayak begini adalah kalau nggak paham C1 bisa profit bisa loss. Jadi nggak tahu juga pastinya. Tapi kalau tahu C1 bisa ya dikendalikan juga ya seperti itu. Nah, jadi itu yang namanya cicik candle. Jadi pokoknya kalau di body juga kan saya bilang kemarin, kalau bodinya grafiknya misalkan atas, tiba-tiba bodinya memanjang-panjang ke atas 1:3, itu ada pengecualian juga. Untuk sumbu juga ini ada pengecualian sama yang hijau begini sama yang merah begini. Tuh, seperti itu. Itu adalah edukasi yang Sumbu Trader buat ya untuk kali ini ya. Saya kira sampai di situ dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Selamat buat sukses ya buat kalian semua. Silakan hubungi saya. Salam profit ya. Ya, itu saya lihat dulu. Sampai kemarin ada yang protes, Bang, kok nggak pernah ada komposisi lagi dong? Coba komposisi sekali deh di sini, sekali 2 kali deh, supaya jangan jangan pada protes kan, nggak pernah komposisi analisa, langsung praktek dulu Bang. Trabar Bang, kalau trabar nggak saya bikin ya, kecuali nanti mungkin di privat ya, saya mungkin bukan trabar juga sih namanya, saya kalau mereka loss saya bantu untuk trading. Itu paling. Kalau trabar langsung rame-rame enggak. Paling personal lah saya bikin. Nah, untuk ini kita analisnya. C1 mana? C1 ini. Oke. Maka kalau habis lewat ke satu kan adalah habis kendali kita ke posisi ya. Kita analisa dulu. Pokoknya coba baca satunya udah tahu ya. Nah, kalau seperti ini kemana? Kita lihat sampai detik 00. Kita lihat. Sampai ini baru kita akan open posisi ya. Nah, kelas C banget di bodinya ke bawah ya. Kelihatan banget bodinya ke bawah, sumbu ke bawah, hajar lagi sini. Hajar lagi. Hajar lagi kalau masih naik. Nah, sini naik, hajar kamu banyak-banyak. Nah,
berapa, $100 ya, cukup lah ya. Karena di sini bodinya kelihatan banget dia ke bawah ya. Dari segi bodi, dari segi sumbu juga, bukan sumbu. Ini kan kripto kan. Kripto sih kadang kalau di C1 kadang sesekali dilihat sumbu, tapi kalau belum paham C1 ya cukup lihat bodi sama grafik aja. Dari grafiknya juga ke bawah, bodinya ke bawah. Walaupun ini candlenya agak hijau-hijau lama ke atas, tapi di akhir-akhir dia pasti akan ke bawah juga ujung-ujungnya, seperti itu. Nah, ya, jelas ya. Jadi yang ini informasinya jelas banget nih. Bodi ke bawah, sumbu ke bawah. Ya, sumbu sih di kripto kan nggak dilihat, tapi kadang kalau udah paham C1 sesekali lihat juga sumbu. Tapi kalau belum paham C1, makanya saya karena belum paham C1 makanya saya bilang cukup bodi sama grafik. Nah, dari segi bodi ke bawah, grafik juga ke bawah, makanya hajar ke bawah sini. Jadi nggak usah jantungan kalau udah pas hitungannya, walaupun dia lama tadi hijau ke atas, loss, nggak ada loss. Makin dia ke atas gini, selama ini masih 30 detik, hajar aja terus ke bawah. Karena dalam 30 detik pertama, bisa juga kita analisa kan, udah yakin banget di ke bawah. Lama di atas selama 30 detik itu hajar terus sampai awalnya $10, 100 dolar, bikin terus ke bawah gitu ya. Itu saya open posisi, jadi jangan ada yang bertanya, Bang kok ngomong doang nih, nggak praktek-praktek. Ini saya praktekin satu. Tapi kalau minta prakteknya mau banyak dong bang. Kan saya bikin nanti video, kan ada waktu kan, ada waktunya dong. Saya bikin nanti video yang kalau mau lagi yang OP tiap kayak kemarin lebih banyak lagi. Nggak cukup 6 kali, saya bikin 10 atau berapa. Nanti saya waktu kosong, saya luangkan waktu, saya bikin lagi nanti. Saya jelaskan. Tenang aja buat para haters bilang, alah dia cuma ngomong doang apa segala macam. Ya kalian semua yang lihat, perhatikan deh cara saya menjelaskan itu kelihatan nggak? Itu nangkap nggak kalian? Atau cuma ngambang nggak? Orang jual di sana teknik katanya 500 juta ngambang juga, buat apa kan? Katanya saya menjelek-jelekkan trader apa mentor-mentor lain. Saya nggak menjelekkan mentor-mentor lain, saya menjelaskan real fakta yang terjadi karena saya juga bekas murid mereka. Murid pembohongan dari mereka kan. Jadi saya tahu asam garamnya itu saya makan. Jadi saya jelaskan fakta yang terjadi supaya mengedukasi teman-teman nggak terjadi lagi buat teman-teman semua yang terutama pemula. Saya kasihan buat mereka itu kan yang kasih ilmu ngambang lah ini segala macam. Nah, kalaupun saya nggak ikut kelasnya yang 2 juta, 99 juta, ambil aja yang gratis di YouTube. Kalau teman-teman cerna yang gratis di YouTube aja, pasti paham maksud saya kok. Pasti pengen membuka mata batin teman-teman itu supaya teman pemula itu semakin pintar. Pasti tahu itu maksudnya. Ya, jadi kalau dibilang kenapa nggak digratiskan semua, nggak bisa kan? Udah saya bilang alasannya kemarin itu, nggak mungkin itu. Oke, salam sukses buat kalian semua, salam profit, Sumbo Trader.